Informasi lainnya, pilkada lewat DPRD kembali jadi perbincangan masyarakat. MPR menegaskan mekanisme tersebut sesuai konstitusi, sekaligus menjadi opsi untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan kepemimpinan daerah. Sebenarnya saya melihat situasi partai politik hari ini memang terlalu banyak berada di dalam zona kuasa yang minim kontrol politik kewargaannya. Jadi partai politik seperti imperium baru. Dia hadir tak lagi merepresentasi suara rakyat sebenarnya, tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri. Kemunduran demokrasi, karena dulu itu pemilihan itu oleh DPRD dan demokrasi menyebabkan pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat. Kalau dikembalikan lagi pasti mundur. Nah, pasti ada catatan-catatan ketika hari ini demokrasi pemilihan langsung itu kos dan banyak pelanggaran-pelanggaran. Tapi dikembalikan lagi kayak dulu itu bagi gue satu kemunduran. Harusnya perbaikannya itu bukan dibalikin lagi, tapi ada satu perbaikan yang harus kita pikirkan bersama-sama melalui law enforcement. Tidak ada yang mudah dikontrol ketika nawaitunya itu atau niatnya itu tidak benar. Ketika orientasi kekuasaannya itu tidak baik. Ketika political will-nya itu bukan lagi untuk masyarakat. Nah, tapi gue pikir yang paling penting adalah tujuan dalam berpolitiknya. Tujuan dalam bernegara, tujuan dalam sebagai kepala daerah ya tentu saja. Nah, mau langsung maupun tidak langsung itu rawan terhadap politik uang. Nah, jadi tinggal bagaimana proses pengawasannya. Nah, itu gue pikir. Pendidikan baik individu yang sebagai pesertanya itu tidak teredukasi dengan baik, itu akan sama-sama saja. Kalau untuk kepala daerah, gue rasa juga saat ini sudah bisa ya independen ya untuk kepala daerah, dan bahkan diusung oleh satu partai pun saat ini sudah bisa ya untuk kepala daerah. Jadi sangat realistis dan bukan berarti itu mencerminkan partai itu bobrok, tapi kanalisasi ya kepala daerah itu artinya mencerminkan bahwa kepemimpinan satu daerah itu bisa jadi dipimpin oleh putra ataupun sosok terbaik dari wilayah. Itu bisa jadi itu bukan dari partai, bukan berarti partai itu bobrok, tapi partai juga tetap bisa creating kader-kadernya dalam proses pendidikan politik yang dilakukan. Hari ini terlalu dini mengatakan mana yang lebih baik, karena fokus kita hari ini terlalu dini untuk berbicara pemilihan pilkada. Baru saja kita selesai rekonsiliasi di DKI Jakarta saja ya, pilkada di 2024 kemarin gitu ya. Dan saatnya kita bekerja gitu, baik itu di DPRD maupun di kepala daerahnya. Dan kok orientasinya memikirkan kekuasaan lagi gitu. Kenapa kita harus berpikir election? Kapan kerjanya? Itu pertama. Lalu yang kedua, harus lebih banyak mendengar. Jadi jangan berpikir elit. Gue tahu kalau kita hari ini misalnya PKS berada dalam naungan koalisi Pak Presiden Pak Prabowo hari ini misalnya, harusnya kan udah ikut manut gitu ya. Tapi gue pikir PKS posisinya dan gue secara pribadi ingin lebih banyak mendengar bagaimana anggota-anggota PKS memandangnya. Pasti ada baik dan ada buruknya, karena kebijakan ini banyak plus minusnya. Tapi kalau gue pribadi memandang demokrasi pasti memerlukan biaya, dan kalau memang alasannya adalah lebih banyak cost, itu alasan yang nggak make sense gue pikir. Karena setiap berjalannya suatu negara pasti ada satu hal yang memang harus dikorbankan. Tinggal bagaimana ini harus berlangsung secara jujur, adil gitu ya, terbuka. Jangan lagi suara rakyat itu dikebiri dan hanya menjadi keputusan elit. Indonesia yang akan datang itu kita yang akan menjalani. Anak muda hari ini bukan hanya menjadi pemimpin yang akan datang, tetapi menjadi pemimpin hari ini.
Pemimpin buat diri kita, pemimpin buat keluarga kita, pemimpin buat masyarakat, dan pemimpin buat bangsa kita. Maka kalau kita tidak aware dengan isu-isu misalnya terkait pemilihan ini, maka kita nanti akan terkena dampaknya. Suara lu bukan hanya pada saat pemilu, tapi pada saat juga pengambil kebijakan.